Pekerja migran asal Kabupaten Grobogan hilang saat kebakaran di Hong Kong. KAI bagi-bagi diskon 30% spesial libur Natal dan Tahun Baru. Keseruan balap sepeda internasional melewati kawasan pariwisata di Yogyakarta. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Pagi hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Pagi menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Pagi hari ini, Saudara, seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan hilang saat kebakaran apartemen di Hong Kong. Hingga saat ini korban masih dalam pencarian. Pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Yasmiati, hilang kontak sejak kebakaran besar melanda apartemen tempatnya bekerja di Hong Kong 26 November lalu. Keluarga berharap Yasmiati dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kini, keluarganya bisa menantikan kabar dari agen penyalur Yasmiati maupun dari KBRI di Hong Kong. Terakhir telepon hari kejadian setengah satu siang Indonesia, berarti jam Hong Kong jam setengah 2. Terakhir telepon itu. Tapi waktu tahu berita itu pas tengah malamnya saya. Nah, dapat kabar itu saya langsung cepat telepon sama istri. Ternyata di telepon nggak bisa dihubungi. Di WA juga centang 1 sampai hari ini. Menurut keterangan dari pihak keluarga, Yasmiati bekerja di Hong Kong sudah 2 tahun lebih melalui agen PJTKI. Terakhir keluarga berkomunikasi sebelum kejadian kebakaran, Yasmiati sedang menyiapkan makanan untuk majikannya. Seperti diketahui, 9 WNI meninggal dunia dan 30 orang hilang dalam tragedi kebakaran apartemen di Tai Po, Hong Kong. Otoritas Hong Kong masih menyisir lokasi kebakaran untuk mencari korban. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. PT KAI menyatakan kesiapannya menyambut masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Selain lokomotif kereta api, prasarana lainnya juga sudah dipersiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Untuk memastikan kelancaran arus Nataru melalui jalur kereta api, jajaran komisaris dan direksi PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI melakukan inspeksi ke wilayah Daop 4 Semarang. Kegiatan inspeksi di Daop 4 ini merupakan satu rangkaian kegiatan kereta api inspeksi yang digelar KAI di seluruh Daop dan terbagi menjadi kegiatan kereta api inspeksi lintas utara dan selatan. Kegiatan kereta api lintas utara dipimpin oleh Direktur Operasi KAI Awan Hirmawan Purwadinata, serta dihadiri Direktur Keuangan dan Umum KAI Indarto Pamungkas, Direktur Keselamatan dan Keuangan KAI Dadan Rudiansyah. KAI menyatakan siap menyambut masa angkutan Nataru tahun ini. KAI menjamin keselamatan, keandalan prasarana, dan kepatuhan terhadap standar teknis perkeretaapian nasional. Tahun ini kami mulai perjalanan inspeksi. Inspeksi ada 2 tim yang dibagi, 1 tim melalui jalur utara kami ini, juga 1 tim lagi melalui jalur selatan. Jadi kami akan mempersiapkan KA inspeksi dan kami setelah menyelesaikan kami melakukan semua persiapan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru yang tentunya akan kita mulai sejak tanggal 18 Desember
sampai dengan tanggal 4 Januari. Sementara, Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan memastikan lebih awal kesiapan operasional, keandalan prasarana, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh pelanggan pada periode perjalanan libur akhir tahun. Antisipasi pada daerah rawan sudah dilakukan, salah satunya dengan meninggikan perlintasan kereta api di Jalan Kaligawe agar aman dari banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, menyambut musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT KAI menghadirkan program diskon spesial untuk para pelanggannya, yakni potongan harga tiket hingga 30%. Pemesanan tiket kereta api untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 sudah dibuka sejak 21 November 2025 dan terus menunjukkan peningkatan minat secara signifikan dari masyarakat. Untuk memberikan kesempatan lebih luas dalam merencanakan perjalanan akhir tahun, KAI menyediakan diskon 30% dengan total kuota mencapai 1.500.000 lebih tiket yang dapat dimanfaatkan selama periode panjang. Diskon ini berlaku untuk perjalanan dengan total 156 kereta api reguler dan 26 kereta api tambahan. Diskon berlaku untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Total seat kereta api secara keseluruhan jarak jauh dan berkerutan 3,7 juta penumpang, di mana kami juga akan memberikan diskon 30% sekitar 1,5 juta penumpang. Para pelanggan pun diimbau untuk melakukan pembelian tiket hanya melalui kanal resmi KAI untuk menjamin keamanan dan keakuratan data perjalanan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. SPKLU mudahkan pengguna kendaraan listrik isi daya. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Pagi. Masih di Kompas Pagi bersama saya, Gesi Lutfia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menyampaikan harapannya agar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah memperkuat peran dalam menjaga integritas dan profesionalisme jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital dan kemajuan teknologi artificial intelligence atau AI. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menyampaikan sejumlah harapannya untuk PWI Jawa Tengah yang telah memiliki sejarah panjang di Jawa Tengah, yakni berdiri sejak 1946. Sehingga peran dan integritas PWI Jawa Tengah harus terus dijaga dan diperkuat. Seperti pentingnya kembali menggiatkan sekolah wartawan dan berbagai pelatihan yang dahulu rutin dilakukan. Apalagi di era digital dan kemajuan teknologi AI saat ini, banyak pihak yang mudah memproduksi dan menyebarkan informasi. Namun tidak semuanya memahami kaidah jurnalistik, kode etik, dan aturan-aturan dasar pers. Terkait peran wartawan profesional, Taj Yassin Maimun menilai keberadaan PWI Jawa Tengah sangat membantu pemerintah karena pemberitaan yang muncul cenderung berorientasi pada kebersamaan dan pembangunan. Paling utama yang sering saya datangi, saya mengikuti itu adalah sekolah wartawan, ya, media. Pemberitaan ini perlu digalakan lagi, perlu diteruskan lagi karena saat ini di era digital ini banyak orang memberitakan, akan tetapi kode etiknya, aturan-aturan itu mulai berkurang. Maka ini saya berharap PWI bisa mengkampanyekan lagi tentu dengan kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten kota. PWI Jawa Tengah periode 2025-2030 resmi dilantik di Wisma Perdamaian. Ketua PWI Jawa Tengah yang baru dilantik, Setiawan Hendra Kelana, mengajak wartawan agar adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tidak hanya di era digitalisasi,
melainkan juga terhadap gempuran teknologi artificial intelligence atau AI. Wartawan ini adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena kita sadar bahwa saat ini era digitalisasi bahkan sudah saking canggihnya ada yang namanya artificial intelligence yang semua kemudian sedikit-sedikit mengandalkan dari bertanya ke mesin. Ini yang perlu kita cermati juga karena bolehlah kita menggunakan itu sebagai alat dukung saja, bukan sebagai hal yang utama untuk kita gunakan. Karena peraturannya sudah ada, peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025, yaitu bagaimana kita menggunakan kecerdasan buatan ini untuk membuat karya jurnalistik. Kode etik jurnalistik harus tetap menjadi pedoman bagi wartawan agar setiap pemberitaan yang diproduksi tetap pada koridor yang benar. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Selain itu, keberadaan media tidak hanya soal penyebaran informasi semata, melainkan juga tentang membangun ruang publik yang sehat melalui kontrol sosial, edukasi, dan penguatan literasi. Saat menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah periode 2025-2030, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat tanpa pemberitaan media tidak akan terlihat. Dan kehadirannya di acara pelantikan PWI Jawa Tengah ini merupakan wujud penghargaan terhadap kemitraan yang selama ini telah terbangun. Karena media merupakan mitra strategis bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Agustina Wilujeng juga menyampaikan bahwa karya jurnalistik memiliki kemampuan mengangkat isu-isu sederhana menjadi informasi yang bermakna bagi publik. Saya mengapresiasi wartawan Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang ini merupakan partner yang luar biasa bagi pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau siapapun ya tanpa ada kerjasama pemberitaan dari media itu akan tidak ada apa-apanya, ya tidak terlihat, bukan sesuatu. Tapi di tangan media, ya, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak membutuhkan pembiayaan besar, ya, tetapi itu unik, dan itu memiliki sebuah makna yang mendalam atau manfaat yang besar bagi masyarakat, di tangan wartawan sudah langsung bisa ter-share, ter-declare dengan sangat baik. Maka wartawan adalah mitra, media adalah mitra bagi pemerintah dan masyarakat ataupun lembaga organisasi apapun, dan kehadiran di pelantikan PWI Jateng ini merupakan sebuah kewajiban dan sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti berharap pelantikan kepengurusan PWI Jawa Tengah periode 2025-2030 bisa menjadi momentum memperkuat profesionalitas dan integritas wartawan di tengah tantangan disinformasi, sekaligus mempererat sinergi antara media dan pemerintah daerah. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, perkembangan penggunaan kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4 saat ini kian pesat. Tak hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecil, bahkan hingga ke pelosok, lalu lalang mobil ataupun motor listrik selalu terlihat di jalanan. Untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik mengisi daya, perusahaan listrik negara mendirikan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di lokasi-lokasi strategis dan mudah ditemukan. Peralihan penggunaan energi saat ini semakin kentara. Di antaranya adalah bergesernya tren penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM ke kendaraan listrik. Di jalan-jalan baik perkotaan ataupun pelosok,
kini sangat mudah dijumpai pengguna kendaraan, baik roda 4 ataupun roda 2 bertenaga listrik. Tak dipungkiri, awalnya pengisian daya kendaraan listrik umum sangat sulit dijumpai. Tetapi semakin ke sini, sesuai dengan kebutuhan dan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat dari waktu ke waktu, perusahaan listrik negara mendirikan fasilitas yang disebut SPKLU. SPKLU sendiri adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Fasilitas ini telah terhubung dengan layanan PLN Mobile, sehingga para pengguna akan dengan mudah menemukan lokasi-lokasi SPKLU yang memang ditempatkan di tempat-tempat strategis dan mudah ditemukan. Tak hanya itu, dengan terhubungnya SPKLU dengan aplikasi PLN Mobile ini juga memudahkan pengguna dalam hal pembayaran. Dari 1 tahun ini sih kita memang sangat-sangat hemat ya Mas, dalam artian mungkin di yang sehari mungkin 100 kilo mungkin butuh 100.000, 100 meter 100.000, terus ini paling hanya sehari 25.000. Selama ini kalau misalkan kita di SPKLU itu sih semuanya sudah tersedia kan, hampir satu kabupaten kalau tidak salah itu menyediakan satu di SPKLU, itu wajib kan ya. Mungkin kalau di Purwokerto ini mungkin ada 2 titik kalau tidak salah, di sini sama di sebelah mana itu dekat itu Mas, Jalan Sudirman itu. Itu ada juga. Yang mudah ditemukan ya Mas? Mudah ditemukan karena dengan PLN Mobile itu tempat terdekat itu di mana itu bisa kedetek. Jadi SPKLU itu merupakan akronim dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, Pak. Jadi diperuntukkan untuk masyarakat yang mempunyai electric vehicle, baik itu mobil maupun motor yang ingin ngecas di lingkungan PLN atau lingkungan lain dari yang kerjasama dengan PLN, Pak. Dan harapannya salah satunya ya sebagai bagian dari memperbanyak infrastruktur electric vehicle, Pak. Sehingga itu bagian dari upaya PLN sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk migrasi dari kendaraan umum kepada kendaraan listrik, dalam hal ini electric vehicle. Harapan ke depan banyak, Mas. Selain memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik, keberadaan SPKLU ini juga menjadi wujud dukungan PT PLN terhadap gerakan zero emisi. Gerakan yang dicanangkan pemerintah ini telah digelurakan sejak beberapa tahun lalu, dan dengan penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan diharapkan akan dapat mengurangi dampak buruk dari pencemaran akibat emisi karbon. Di wilayah Kabupaten Banyumas, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Purwokerto atau UP3 PLN Purwokerto telah mendirikan sebanyak 19 titik SPKLU di area wilayah kerja mereka. Lokasi-lokasi SPKLU itu sudah ditemukan dan berada di lokasi yang mudah dijangkau. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. KAI bagi-bagi diskon 30% spesial Natal dan Tahun Baru. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Pagi. Saudara, Politeknik Pekerjaan Umum Putih Semarang untuk pertama kalinya menggelar International Conference on Construction Innovation. Untuk menyambut itu, Politeknik Putih Semarang terus menyiapkan sumber daya manusia bidang pengawas. ICCI merupakan konferensi internasional yang membahas inovasi dan masa depan konstruksi yang berkelanjutan. Gelaran ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari sejumlah negara sahabat, pemerintahan, swasta, akademisi, hingga masyarakat umum. Gelaran ICCI ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dodi sempat melihat-lihat sejumlah stand pameran dan berdiskusi dengan para petugas stand. Politeknik Pekerjaan Umum saat ini tengah menyiapkan SDM di bidang pengawas, sebab saat ini kebutuhan yang krusial adalah tenaga pengawas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Sesuai dengan visi dari Kementerian PU adalah menyiapkan tenaga tahap sekarang ini adalah tahap pengawas D3.
Kedepannya akan ada D4 bahkan S2 terapan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur KPU-an. Nah, sekarang ini yang paling krusial itu adalah tenaga pengawas. Kalau insinyur S1 sudah disediakan oleh perguruan tinggi yang lain. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan negara sahabat biasanya memiliki riset teknologi infrastruktur lebih maju, sehingga diperlukan pertukaran teknologi dan keilmuan tetap dibutuhkan. Selain itu, sejumlah negara sahabat yang mengikuti ICCI sudah lama berteman dengan Indonesia, sehingga gelaran ini juga sebagai upaya untuk mempererat silaturahmi dengan negara sahabat. Kalau negara sahabat kan biasanya mereka punya riset yang lebih advance dari kita. Jadi pertukaran teknologi, pertukaran keilmuan itu tetap diperlukan. Kebanyakan juga sudah berteman dengan kita lama, sehingga ini hanya sekedar memperkerat tali silaturahmi. Seperti itulah. Seperti diketahui, tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun target pembangunan infrastruktur yang konkret, mulai dari pembangunan bendungan multifungsi, jaringan irigasi, jalan dan jembatan strategis, hingga infrastruktur permukiman berkelanjutan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, sebagai atensi terhadap krisis iklim, Universitas swasta di Kota Semarang menggelar Festival Bahari. Tidak hanya sekedar diskusi yang mengangkat tema menemukan solusi krisis iklim semata, namun di Festival Bahari juga menghadirkan produk-produk makanan yang diolah oleh perempuan pesisir. Festival Bahari yang digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan Universitas Katolik Sugio Pranoto bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA ini memperlihatkan krisis nelayan kecil, perempuan pesisir dan pelaku ekonomi lokal yang bertahan hidup, sekaligus merumuskan solusi yang dikemas dalam bentuk diskusi dan bazar. Lewat diskusi ini, publik bisa melihat langsung bagaimana masyarakat pesisir mencari jalan keluar dari krisis iklim. Dan di Festival Bahari ini, produk-produk makanan yang diolah oleh perempuan pesisir diperkenalkan lewat bazar. Produk-produk buatan perempuan pesisir yang tersusun rapi ini bukan sekedar makanan, namun menjadi bukti bahwa perempuan pesisir bisa membangun ekonomi. Kita bisa melihat bahwa mereka bisa mengolah hasil laut lebih dari yang sekarang ada di masyarakat yang lainnya yang belum pernah mendapatkan pendampingan. Misalnya untuk buah mangrove itu bisa dibuat dari menjadi dodol, menjadi celai, lalu ada ikan yang memang kemudian lebih ready to eat atau ready to cooking untuk lebih bersih dan lebih aman begitu, dengan kemasan-kemasan yang bisa diterima masyarakat-masyarakat yang di kota gitu ya. Kita lihat dari 2024 sampai 2025 ada perubahan yang kita bisa lihat di kawan-kawan perempuan nelayan. Misalkan di 2024 mungkin produk sebelumnya belum terlalu banyak menggunakan kemasan yang menarik, tapi pasca dari Festival Bahari di 2024 kita bisa lihat bagaimana perubahan itu gitu, dan inovasi yang didorong ataupun lahir dari gerakan kawan-kawan perempuan nelayan itu terlahir dari Festival Bahari 2024. Jadi ini luar biasa banget deh. Pasar pangan laut menjadi salah satu bukti paling kuat tentang rapuhnya ekonomi pesisir sekaligus ketangguhan para pelakunya. Produk-produk yang dijual bukan sekedar hanya hasil olahan, tetapi kisah adaptasi dari keluarga nelayan yang menghadapi cuaca ekstrim, arus yang berubah, hingga ekosistem yang rusak. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergeser ke Kabupaten Grobogan, Saudara. Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dilaporkan hilang saat kebakaran apartemen di Hong Kong. Hingga saat ini korban masih dalam pencarian.
Pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Yasmiati, hilang kontak sejak kebakaran besar melanda apartemen tempatnya bekerja di Hong Kong 26 November lalu. Keluarga berharap Yasmiati dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kini, keluarganya bisa menantikan kabar dari agen penyalur Yasmiati maupun dari KBRI di Hong Kong. Terakhir telepon hari kejadian setengah satu siang Indonesia, berarti jam Hong Kong jam setengah 2 terakhir telepon itu. Tapi waktu tahu berita itu pas setengah malamnya saya. Nah, dapat kabar itu saya langsung cepat telepon sama istri. Ternyata di telepon nggak bisa dihubungi. Di WA juga centang 1 sampai hari ini. Menurut keterangan dari pihak keluarga, Yasmiati bekerja di Hong Kong sudah 2 tahun lebih melalui agen PJTKI. Terakhir keluarga berkomunikasi sebelum kejadian kebakaran, Yasmiati sedang menyiapkan makanan untuk majikannya. Seperti diketahui, 9 WNI meninggal dunia dan 30 orang hilang dalam tragedi kebakaran apartemen di Tai Po, Hong Kong. Otoritas Hong Kong masih menyisir lokasi kebakaran untuk mencari korban. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, menyambut musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. PT KAI menghadirkan program diskon spesial untuk pelanggannya, yakni potongan harga tiket hingga 30%. Pemesanan tiket kereta api untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 sudah dibuka sejak 21 November 2025 dan terus menunjukkan peningkatan minat secara signifikan dari masyarakat. Untuk memberikan kesempatan lebih luas dalam merencanakan perjalanan akhir tahun, KAI menyediakan diskon 30% dengan total kuota mencapai 1.500.000 lebih tiket yang dapat dimanfaatkan selama periode panjang. Diskon ini berlaku untuk perjalanan dengan total 156 kereta api reguler dan 26 kereta api tambahan. Diskon berlaku untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Total seat kereta api secara keseluruhan jarak jauh dan berkekuatan 3,7 juta penumpang, di mana kami juga akan memberikan diskon 30%. Sekitar 1,5 juta penumpang. Para pelanggan pun diimbau untuk melakukan pembelian tiket hanya melalui kanal resmi KAI untuk menjamin keamanan dan keakuratan data perjalanan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Keseruan balap sepeda internasional melewati kawasan pariwisata di Yogyakarta. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, Anda masih di Kompas Pagi. Dan kali ini sejumlah berita olahraga dalam negeri akan kami hadirkan. Ratusan peserta mengikuti ajang balap sepeda Ilvestino 2025 yang digelar di Sleman, Yogyakarta pada Minggu pagi. Ajang balap sepeda internasional ini melombakan 2 kategori, Grand Fondo dan Medio Fondo. Ajang balap sepeda Ilvestino 2025 kembali digelar di Sleman, Yogyakarta. Lomba yang digelar untuk kali kedua ini diikuti lebih dari 700 peserta. Selain pebalap sepeda dari dalam negeri, perlombaan ini juga dimeriahkan para pebalap sepeda dari sejumlah negara Asia. Ilvestino seri kedua kali ini melombakan 2 kategori, yaitu Grand Fondo dan Medio Fondo. Pada kategori Grand Fondo, para peserta diharuskan menempuh jarak 135 km. Sementara untuk Medio Fondo,
para peserta hanya diwajibkan menempuh jarak 84 km. Rute yang ditempuh para peserta bervariasi, mulai dari jalan perkotaan hingga jalur perbukitan yang menanjak dan berkelok-kelok. Sebagian besar rute yang dilewati adalah kawasan pariwisata unggulan di Yogyakarta yang membentang dari Kabupaten Sleman hingga Kabupaten Kulon Progo. Rutenya beda dengan tahun lalu dan tentu menantang gitu ya, dan di mana di sepanjang rute ini para penggiat dan hobi sepeda ini bisa melihat nanti keindahan alam Yogyakarta yang sudah kita ketahui semuanya, dan juga melihat kearifan budaya lokal masyarakat Jogja dan ikonik dari kota Jogja ini dan pemandangan di Jogja ini. Jadi itu yang membedakan event di tahun ini dengan tahun lalu. Selain menjadi ruang kompetisi, ajang balap sepeda Ilvestino 2025 menjadi panggung bagi pesepeda terbaik dari berbagai daerah. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Kita beralih ke informasi sepak bola, Saudara. Jelang bursa transfer tengah musim pada Januari 2026, sejumlah klub Super League Indonesia mulai sibuk memperkuat skuadnya. Rumor beredar Persija Jakarta tengah mengincar gelandang muda skuad Garuda Ivar Yener. Sementara sang seteru bebuyutan Persib Bandung dikabarkan akan mendaratkan Joy Pelupesi. Rumor santer beredar, dua gelandang diaspora Indonesia diminati tim besar Super League Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang muda skuad Garuda, Ivar Yener. Sang kapten Indonesia di perhelatan SEA Games 2025 sebenarnya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama FC Utrecht. Namun, pada beberapa waktu lalu, Ivar Yener sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama tim Eredivisie Belanda untuk mencari pengalaman baru. Hal ini membuka kemungkinan Macan Kemayoran untuk mendaratkan pemain berdarah Jember ini mentas di Super League Indonesia. Tak hanya Ivar Yener, gelandang senior skuad Garuda, Joy Pelupesi, juga dirumorkan akan hijrah ke kompetisi tanah air. Adalah Persib Bandung yang dikabarkan berminat mendatangkan talenta 32 tahun untuk pulang kampung ke tanah airnya. Desas-desus Persib akan meminang gelandang skuad Garuda terdengar usai sang pelatih Boyan Hodak kecewa dengan performa sejumlah penggawa kalah tumbang dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Laki-laki berdarah Maluku hingga saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belgia SK Lommel. Bahkan di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia, ia masih bermain reguler. Apakah rumor ini akan terrealisasi di bursa transfer tengah musim? Kita nantikan saja. Sementara itu, Persebaya Surabaya tidak memiliki waktu banyak untuk mempersiapkan tim jelang bentrok kontrak PSM Makassar 6 Desember. Beruntung dalam duel nanti, Bajul Ijo sudah bisa diperkuat Francisco Rivera yang sempat absen karena sanksi kartu merah. Persebaya Surabaya kembali gelar latihan sebagai persiapan menghadapi PSM Makassar dalam laga tunda pekan ketiga Super League. Latihan yang digelar di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya Selasa sore masih dipimpin pelatih sementara Uston Nawawi pasca dipecatnya Eduardo Perez. Angin segar berhembus ke kubu Persebaya. Menghadapi PSM Makassar, Francisco Rivera sudah bisa diturunkan yang sempat absen di dua laga karena sanksi kartu merah. Kembalinya gelandang asal Meksiko ini akan menambah kekuatan tim kala duel kontra Juku Eja. Ya tentunya kita kemarin belum menang tapi hampir ya. Kurang 2 menit tapi ya tetap kita diskusi apalagi sama pelatih dan tentunya kita ke pemain. Intinya satu, nggak ada tim yang nggak bisa dikalahkan. Ya itu tentunya menambah kekuatan kita dengan kembalinya Rivera. Sayang, dalam pertarungan yang akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, skuad Green Force harus kehilangan Tony Firmansyah yang bergabung dengan Timnas Indonesia di SEA Games Thailand. Laga lawan PSM Makassar juga akan menjadikan momentum kebangkitan Persebaya yang selalu gagal menang dalam 3 pertandingan terakhir. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Masih seputar berita sepak bola, saudara. Akhiri perdebatan emas atau perak. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tegaskan, Timnas Sepak Bola Indonesia tetap usung target pertahanan emas SEA Games. Kendati Kemenpora hanya targetkan perak. Perdebatan seputar target Timnas Sepak Bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Pernyataan ini sekaligus merespon pertanyaan publik mengapa sepak bola hanya ditargetkan pada SEA Games Thailand. Amali menjelaskan, sejak awal target federasi adalah emas. Namun, Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak. Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolok ukur tersendiri. Yang terpenting saat ini, seluruh komponen tim sepakat kembali membawa pulang medali emas ke tanah air di akhir gelaran. Secara internal, kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Tim Liputan Kompas TV. Skimo olahraga baru di Olimpiade musim dingin. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Pagi. Saudara, kita berada di paruh akhir Kompas Pagi dengan berita olahraga dari kompetisi bola basket NBA, saudara. Rekor kemenangan beruntun Los Angeles Lakers akhirnya terhenti. Phoenix Suns menghentikan laju positif Lakers dengan skor 125-108. Luka Doncic berupaya membawa Los Angeles Lakers memperpanjang kemenangan ke-8 secara beruntun kala kedatangan Phoenix Suns di Crypto.com Arena. Skenario nampak akan berjalan mulus di kuarter pembuka. Namun memasuki kuarter kedua, Phoenix Suns mulai bangkit. 3-point Dillon Brooks yang tampil gemilang menjauhkan keunggulan Suns 87-69. Dillon Brooks kian tampil menggila di kuarter ketiga. Sumbangan 2 poin dan tembakan 3 angkanya semakin membuat Phoenix Suns menjauh 87-69. Memasuki kuarter penutup, jump shot LeBron James sempat menipiskan ketinggalan Lakers 91-113. Namun di akhir pertandingan, Lakers akhirnya harus mengakui ketangguhan Phoenix Suns 108-125. Saudara, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ski mountaineering atau skimo akan menjadi bagian dari Olimpiade musim dingin di Milano Cortina 2026. Lebih dari 160 tahun yang lalu, sebelum adanya lift mekanis, para wisatawan harus mendaki gunung terlebih dahulu sebelum dapat meluncur turun dengan ski. Yang awalnya merupakan hal yang dipaksakan, kini menjadi olahraga internasional yang dikelola oleh Federasi Ski Mountaineering Internasional dengan partisipasi 55 negara. Ini merupakan olahraga unik musim dingin karena menguji daya tahan, keterampilan mendaki, dan kemampuan meluncur turun dalam satu balapan. Pendakian dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dengan ski terpasang, tahap kedua tanpa ski untuk menaklukkan serangkaian tangga. Pendakian terakhir kembali menggunakan ski sebelum dilepas untuk turun menuju garis finish. Bintang utama olahraga ini adalah Emily Harouk dari Prancis. Ia hampir tak terkalahkan memenangkan gelar pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Penerimaan olahraga ini dalam Olimpiade Remaja di Lausanne 2020 semakin memperkuat posisinya dalam landscape olahraga musim dingin yang kompetitif.
membuka jalan bagi debut di Olimpiade pada tahun 2026. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Saya, Jessi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.